Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqu wa'dil amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perincian kepada kita, betulkah kita ini memang seorang mukmin? Jadi pertanyaannya seperti itu. Lalu Allah memberikan penjelasan kepada kita. Bujurkah kita ini mukmin? Ini dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal maknanya harta rampasan perang. Jadi ayat pertama itu menerangkan karena ada sebuah pertanyaan dari para sahabat ketika perang itu menang. Itu pada masa tempo dulu adalah yang menang itu mendapatkan harta rampasan, harta yang dibawa oleh musuh, termasuk yang kalah ya, yang kalah bila dia kada bukah kada lari jadi budak, kan begitu sudah. Bila kalah perang jadi budak, dibagi-bagi jadinya, dibagi-bagi ya, untuk harta rampasan, untuk harta yang ditinggalkan. Kan orang perang itu juga membawa harta, membawa biaya untuk perang. Perang kan tidak seperti dulu Pak ya. Perang pada masa dulu kan berhadap-hadapan. Kalau maghrib istirahat, maksudnya kalau malam bila kadep istirahat, enak esok bahasa pulang. Itu begitu. Bahkan kadang-kadang malam ada yang bertamu menuju ke musuh, ada juga menyelinap ke rumah musuh. Nah, Allah menerangkan di sini yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang bagaimana pembagian harta rampasan itu. Kulil anfal min amri. Kulil anfalu lillahi war rasul. Jadi urusan harta rampasan itu adalah Allah dan Rasul yang mengatur. Allah dan Rasul yang mengatur. Apa aturannya? 1/5 ya dari harta rampasan perang itu untuk Rasulullah. Sisanya
Rasul yang bagi. Nah, ini ketika membagi itu ada yang mampu menerima bagian itu dan ada yang tidak mampu. Yang mampu menerima bagian itu adalah orang-orang mukmin gitu. Wa atiullaha wa rasuluh in kuntum mu'minin. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya jika kamu itu memang betul-betul beriman. Jadi orang yang beriman itu ya memang yang membedakan kita itu malah kayaknya ketaatan. Yang membedakan itu. Jangan dikira bahwa kita ini sama, tidak beda. Yang beramal dengan yang tidak beramal, beramal dengan ikhlas, beramal setengah ikhlas, tidak ikhlas, beda. Kalau bahasa kitanya ada tulisannya. Ada tulisannya, Pak. Jadi jangan dikira bahwa begitu saja hilang perbuatan kita, enggak hilang, Pak. Ya persis seperti video itu. Jadi ada. Makanya dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan inna nahnu nuhyil mauta, surat Yasin. Sesungguhnya aku itu menghidupkan nanti orang yang mati itu. Kalau orang yang tidak beriman kan dia berpikir mati habisnya kisah, enggak, Pak. Pak Moksin berdahulu pada kita. Apa mungkin untung kita yang masih hidup? Belum tentu. Insya Allah Sidin termasuk orang-orang yang baik. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diberikan rahmat kan itu. Ulun di Mekah mendengar, terkejut juga. Berdahulu seorang kada tahu lagi. Apakah kita yang terdudi ini beruntung? Belum tentu juga. Jadi seperti itulah. Jadi memang segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, Pak. Kita tidak tahu apa esok, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi, nggak tahu. Inna nahnu nuhyil mauta. Begitu nanti kita ke alam kubur, berubah. Itu susah juga loh, Pak, orang percaya bahwa kita ini nanti berada di alam kubur. Kadang-kadang banyak orang yang tidak percaya, dikira kalau sudah mati ya sudah, ya laitani kuntu turaba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu berharap kalau sudah mati ya sudah jadi tanah. Kalau kita enggak, Pak. Dan kita nggak usah takut. Kita nggak usah takut. Itu apa dalam surat Al-Imran? Rabbana wa atina ma wa atana ala rusulika fala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, ya ta? Rabbana wa atina ma wa atana. Engkau tidak akan menyelisih janji terhadap Rasulmu, ya. Fala tuhzina, dan engkau tidak akan memberikan sesuatu yang susah kepada kami orang yang beriman itu. Fala tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyelisih janji. Jadi nggak takut, Pak. Seharusnya kita nggak takut kalau sudah mati itu. Kalau kita sudah beramal, ya kita nggak takut.
Tapi kita bukan berarti orang ujub Pak ya, harus hati-hati juga. Wah, anak kayak seorang ini, wah, ya jangan. Terus kita beramal, makanya jar A'agim. Kalau bisa hidup ini 5 hal hari-hari yang tidak lepas. 1, sholat. 2, baca Quran. 3, istighfar. 4, baca sholawat. 5, sedekah. Nah, Pak. Hari-hari itu yang kita lakukan. Sholat. Minimal 40 rakaat. Kalau bisa kan sampai ke situ itu. Ya diusahakan Pak. Ya walaupun kurang, ya terus kita. Baca Quran, apakah kata olehi salah lembar kah? Yang bagus sih memang setiap waktu itu 2 lembar. 2 lembar, 5 waktu 10 lembar sejus. Yang penting ada aja lah itu. Jangan sampai hari-hari itu tidak ada baca Quran. Sholawat, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau bapak-bapak biasa baca pagi sore pasti akan nemui sayyidul istighfar. Wah, itu dijamin Pak. Dalam hadis Rasulullah, maka ia termasuk penghuni surga. Allahumma anta rabbi, kan sayyidul istighfar. Jadi memang iman itu diperlukan apa? Diperlukan lisan. Iqraru bil lisan. Tasdik, membenarkan dalam hati. Diperlukan apa? Sebuah keyakinan. Beragama itu keyakinan. Repot kalau nggak yakin. Jadi jangan sampai pada tingkatan keraguan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Surat Al-Hujurat. Hanya saja orang-orang yang beriman itu, ia beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka keadaan iman itu tidak ada keraguan. Yakin, loh Quran kok. Quran kok ragu ya, enggak toh. Tasdiqu bil qol. Yakin. 5 hal hari-hari yang kita kerjakan selamatan hidup. Ada rezeki bersedekah, beristighfar, mohon ampun. Kita kan banyak dosa kan. Baik dosa itu dari lisan, dari hati, dari amal, dari perbuatan hari-hari. Bibir kada betulang. Betulang kali ya. Nah, sama Pak, kalau orang pembagian waris itu juga harus begitu. Jangan pernah kita itu ingin memiliki yang bukan hak kita. Dibagi, tapi hati-hati. Jangan pernah terbesit di dalam hati kita ingin banyak itu ingin tapi bukan hak kita. Luput Pak. Luput. Makanya harus didasari oleh ini tadi. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dalam pembagian harta rampasan, dalam pembagian harta warisan. Bener loh Pak, hati-hati. Jangan berpikir bahwa yang penting dapat banyak, bukan hak kita, pacang dapat banyak. Luput Pak. Betul-betul itu hak kita. Insya Allah berkah. Insya Allah berkah. Jadi aja orang. Ada aja manfaatnya. Itu contoh harta warisan.
Makanya kalau pian baca surat An-Nisa ya tentang warisan itu tilka hududullah. Inilah ketetapan-ketetapan Allah dalam pembagian warisan. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dalam hal pembagian warisan itu, yudkhilhu, maka ia akan dimasukkan ke surga. Sudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar wa dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah orang-orang yang beruntung besar kalau mengikuti tuntunan. Makanya kadang-kadang banyak orang nang kadahakon membagi pian aja. Ulun nang apa nang pian bagi ulun terima. Kenapa sih takut? Bagi itu takut kalau terbuat ampun orang. Ya kita ya enggak lah, ya kita kompromikan bersama kayak apa baiknya. Bahkan sampai hati-hati baik, wa idza khadaral qismata ulul qurba wal masakin farzuquhum minhu. Jadi kalau lagi membagi harta warisan, ada keluarga kita ya, tapi ia tidak mendapat. Ada paman kita, paman kan tertutup Pak. Dan sana abah nang meninggal ya, hartanya banyak, berisi anak laki-laki, tertutup Pak. Karena ada anak laki-laki, paman kan adiknya adiknya abah atau kakaknya abah, dah dapat Pak. Tapi dalam Islam farzuquhum minhu, ada anaknya paman yang miskin, anak yang yatim. Nah, jadi umpamanya kalau hartanya itu 3 miliar 100 juta. Nah 100 juta itu jangan dibagi warisan, berikan pada tetangga kita. Tetangga kalau sakit tetangga nawatar ke rumah sakit, anaknya Banjarbaru. Anaknya di Banjar, Kuitan dibuntuk sini, kan ada siapa-siapa, tetangga tuh Pak. Dapatlah warisan tetangga, dapat Pak tetangga bujur, anaknya jauh-jauh, dapat. Kan luar biasa kalau Pak Islam. Tapi ya paham, tetangganya juga diberi. Apa kalau bahasa kita itu? Tanda mata apa Pak? Hah? Hak mata. Kilik-kilik mata. Orang bagi warisan. Seorang kada dapat, maka tetangga telapahani pada anaknya jauh-jauh rumah sakit, tetangga maulah, tetangga kada matar. Maka dari itu dalam ajaran Islam itu kan disuruh berbaik-baik lawan tetangga, jangan mengganggu. Kalau makanan kita itu berbau ke samping kanan kiri, banyaki banyunya, kawak memberi maksudnya, banyaki banyu hambar. Ada nukar durian, beri. Nah itu luar biasa Islam tuh, nggak ada celahnya Pak Islam. Makanya ini banyak masuk Islam tuh kan karena mereka tahu nggak ada celahnya Islam. Makanya kalau kita tidak mempelajari itu luput Pak. Betapa indahnya Islam itu.
Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Allah. Hanya saja litaksir. Orang itu betul-betul disebut dengan orang mukmin apabila disebut Allah. Kalau persoalan itu persoalan bertauhid, persoalan itu persoalan Allah, ada sinyal di hatinya itu kembali ya kepada Allah. Iya, dalam hidup ini selalu yang mengembalikan kepada Allah, apapun yang terjadi. Itu namanya orang beriman. Jadi sinyalnya itu mudah. Makanya mana kita dalam hari-hari itu tanpa Allah? Nggak ada, Pak. Hari-hari kita ini dengan Allah. Hari-hari kita dengan Allah. Namanya ma'iyatullah, bersama dengan Allah. Hari-hari, nggak ada kita pernah lepas dari Allah. Setiap nafas kita keluar Allah. Jadi seperti itu. Jadi kembalinya itu kepada, tidak kembali kepada urusan dunia, tidak. Justru yang mericoki kita itu kan urusan dunia, Pak. Urusan dunia. Kita bukan berarti menghindari dunia, tidak. Justru dunia ini kita atur, bukan dunianya yang mengatur kita. Kita tuh sudah ada sinyal, Pak. Makanya Allah SWT menetapkan waktu sholat. Nanti kita juga bicara tentang itu. Itu apa? Supaya kita itu waktu ini betul-betul berbagi, betul-betul segera ingat kepada Allah. Begitu jam 11, itu kita sudah bersiap-siap untuk menghadap panggilan Allah. Hayya 'alas shalah. Oh, belum dipanggil sudah siap kok. Ya tentu hebat tuh orang itu. Jadi beda orang-orang yang sudah bersiap diri sebelum adzan dengan kita yang sudah adzan, itu beda. Itu bisa saja sedikit saja yang seperti itu, kita sudah terkena oleh pengaruh dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Bahkan kamu itu terpengaruh oleh urusan-urusan dunia. Lawang panggilan Allah aja, Allah itu memanggil kepada kebahagiaan, memanggil kepada kemenangan, memanggil kepada keuntungan. Loh kok ya nggak datang? Makanya ujar Rasulullah, siapa yang ia dalam hatinya selalu ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka baginya pahalanya seperti haji dan umroh. Ayo. Karena memang tingkat kesulitannya luar biasa, kecuali bagi orang yang sudah wajilat. Jam 6, kalau di sana, sini jam 5, sudah siap untuk maghrib. Gak ada urusan yang lain. Kan begitu. Jam 3 subuh bangun, sholat tahajud, minimal witir. Begitu yang kita inginkan. Dan itu nanti di sini ada penjelasan kayak apa orang yang seperti itu, sampai wajilat qulubuhum. Loh, kita berusaha loh, Pak. Justru di situ tuh letak kebahagiaan. Cuman kita nggak tahu kadang-kadang. Hanya kadang-kadang kita nih pengerasan yang ini aja. Atau dia apa-apa ya. Jam 11 kemanakah sudah? Masih Sigit. Ada yang tidak senang. Itu seperti itu. Ini dijaga betul, makanya Allah mengatakan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah oleh kamu itu sholat-sholat 5 waktu.
Lebih-lebih lagi sholat asar ataupun sholat subuh. Jaga itu. Jaga waktunya. Jaga kekhusyuannya. Ya kita itu kan apa-apa, Pak. Kita menginginkan Allah lah yang lebih utama. Itu yang kita inginkan. Nggak apa-apa kok terlambat, nggak apa-apa. Cuma nanti yang membedakan itu adalah hubbullah ini, Pak. Cinta kepada Allah. Wa hubbur rasul tentu. Itu yang membedakan kita kok, Pak. Kita itu kayak apa saja guring malam. Tapi karena sudah ada rasa cinta, tetap bangun, Pak. Tetap bangun. Alhamdulillah ulun naik pesawat mulai dari Qatar itu jam 3. Jam 3 kan parak subuh. Dibangunkan oleh Allah, Pak. Terbit fajar. Dari Qatar menuju ke Jakarta. Tidak seberapa lama. Bangun, padahal guringnya 1 tuh. Kayak kita kadang-kadang ya menghadangi ya sampai subuh. Kita guring juga, tapi dibangunkan juga oleh Allah. Mudah-mudahan rasa cinta kita kepada Allah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Keinginan kita itu kan seperti itu, Pak, dijaga oleh Allah. Walaupun tanpa alarm. Kenapa? Karena hati ini ada sinyal. Ada sinyal. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibaca ayat-ayat Allah kepada orang-orang yang beriman, memahami ayat-ayat Allah, semakin bertambah. Keimanannya itu semakin bertambah. Itu dibuktikan dengan kita sendiri. Dekat nggak kita dengan Allah? Itu seperti itu. Nah, lalu kemampuan orang-orang yang beriman itu pada tahapan wa ala rabbihim yatawakkalun. Iya, bertawakal. Ya karena memang kita tuh milik Allah, Allah yang mengatur, Allah yang telah memberikan apa? Memberikan aturan kepada kita dan kita memilih terhadap aturan itu. Ada seorang pencuri, ya begitu ketemu dengan orang yang mengatakan, ulun ini ya, jalan yang diberikan oleh Allah adalah jalan permalingan. Coba. Rezeki yang diberikan oleh Allah dari jalan permalingan. Lalu dijawab oleh orang tersebut, kalau engkau ditawari kopi dengan air comberan, air yang kotor, mana yang kamu pilih? Ya kopi. Loh, kenapa kamu milih maling? Jadi tidak benar kalau ada orang kemudian dia berpikir seperti beragama, tapi justru itu kesalahan besar dalam memilih. Loh, Allah menerangkan ini kopi, ini banyu piceren, banyu comberan. Kamu milih yang mana? Milih kopi. Ini maling dilarang, ini judi dilarang. Loh, kok didekati? Dan bahayanya juga besar. Nah, ini orang ini tidak bertawakal. Jadi orang-orang yang beriman itu hidupnya itu pada apa yang ia lakukan itu mesti kembaliannya itu kepada Allah. Makanya kita diajarkan ketika akan sholat itu dengan ucapan takbir. Kurang apa lagi kebesaran Allah itu. Sampai kita mengucapkan Allahu Akbar. Kecil semua yang ada di alam ini.
kalau sudah dibandingkan dengan Allah. Semua persoalan itu kecil, cuman kita ini tidak pernah menganggap Allah itu besar, sehingga persoalan yang datangnya dari Allah, yang kesulitan itu juga datangnya dari Allah, lalu kita anggap besar. Oh, ada Allah kok. Nyaman apa pandit. Nah, itu lopot lagi tuh. Oh, ada aturannya kok, Pak. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita tuh semua bertawakal, Pak. Kita naik mobil, sepeda motor ke rumah, orang yang beriman tuh bertawakal. Kalau Allah SWT akan memberikan kesulitan, tangan kanan tuh dibelokkan ke sebelah kanan, ada sepeda motor dari belakang, habis kisah, Pak. Cirinya apa? Kelihatan orang itu memang bertawakal. Alladzina yuqimunas shalah. Balik-balik itu begitu, Pak. Memang mereka-mereka itu menegakkan sholat. Nanti pertanyaannya sholat yang bagaimana sehingga ia disebut dengan bertawakal itu? Dipelajari, Pak. Dipelajari. Jadi dalam dirinya itu nggak pernah berpikir itu untuk sholat itu di rumah, itu nggak pernah berpikir. Itu contoh Pak, orang bertawakal itu seperti itu. Makanya nanti ini ketika berbicara masalah sholat dalam kitab Zadul Ma'ad yang disusun oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nanti Allah sedikit tolong sampaikan, 8 menit lagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertawakal itu ya tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, kemudian dibelanjakan. Itu tahu. Itu orang bertawakal. Bukan tidak disimpan, enggak. Ya ada yang disimpan dong. Kalau mau umroh, mau haji kan perlu juga istatoah, kemampuan. Kemampuan dalam hal ini adalah kemampuan yang sifatnya dalam materi, itu mesti. Ada sih orang tulak, ada usaha pakai duit, ada. Tapi kan tidak banyak, Pak. Itu paling-paling ulun mengumpulkan orang 20 orang, ulun parai, itu bisa. Kalau pian mengumpulkan 20 orang bisa ya parai, Pak. Ayo kumpulkan pian tulakan umroh 20 orang, parai. Parai. Bila lebih kan ada tuh bonusnya. Ada. Biasanya ulun kalau lebih itu umahnya 4. Nambah-nambahi saya dikit lah. 10 juta, 15 juta. Wih, bapak-bapak, bisa. Ya Allah. Jadi begitulah, Pak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lah untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Makanya Allah tadi mengatakan kepada ibu-ibu, harta yang paling baik dalam berkeluarga itu adalah dikumpulkan jadi satu. Yang paling bagus. Jadi tidak dibeda-bedakan, ini hartaku, ini harta suami. Jadi satu. Orangnya jadi satu, sekelambu kok duitnya nggak jadi satu. Kalau perlu partainya pun jadi satu. Itu begitu sebagai seorang. Kalau perlu pun di dalam beragama, bersyariat, melaksanakan sunnah, satu. Yang paling alih nih bila bini kita tuh masih arwah, susah Pak. Agak susah. Jadi ya digiring-giring lah. Tapi memang tidak mudah Pak memahamkan yang seperti itu. Karena memang orang yang keluar dari kebid'ahan itu mesti mendapatkan hidayah Pak. Kalau tidak mendapatkan hidayah, susah keluar dari kebid'ahan. Bener Pak. Orang bertaubat dari kebid'ahan itu susah Pak. Pian sendiri coba merasakan yang istrinya pemahamannya ke sana. Waduh,
Yang namanya keyakinan, ulun kan waktu umroh itu ada, waktu haji semalam datang ke Jakarta. Kawan ini kan tidak. Kawan, mana Ibu anu si anu Pak Ijar, ziarah kubur ke wali di mana kan di Jakarta itu. Sampai orang gini anak 4 juga anak tahu. Tapi nya kan mau tahu pada Muhammadiyah. Padahal orang nggak tahu aja. Mana karena orang bila Jakarta ini ke kuburan wali siapakah? Lo sama toh Pak, dulu kalau waktu berangkatnya dari Surabaya, dari Kalimantan ini ke Surabaya, ya ke wali Sunan Ampel. Negara Sunan Ampel yang ada sah umrohnya, hajinya. Coba bayangkan, berat Pak, kebid'ahan, kesyirikan. Kita ini untung alhamdulillah. Apakah orang tua kita atau kita sendiri di antara pian ada yang membanding-bandingkan sendiri, aku milih ini aja. Benar Pak, kesyukuran yang luar. Dan memang tidak mudah, penyebarannya itu nggak mudah Pak. Apalagi sekarang ini. Nah jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi berani kita itu untuk istri kita, untuk berkorban, loh begitu. Untuk zakat, untuk sedekah, untuk bangun keberadaban, dakwah. Nah, itu kita biayai semua. Tapi ingat Pak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada kita itu. Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang mereka nafkahkan, belanjakan di jalan Allah, pasti Allah akan menggantikan. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Lalu yang terakhir, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang benar-benar sebagai seorang mukmin. Apa? Hadiahnya, lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat. Kalau surga itu derajat, tapi kalau neraka darokat. Derajatnya tinggi Pak di sisi Allah. Wa maghfiratin, mendapatkan ampunan. Kita dapat ampunan Pak. Wa rizqum karim, dan rizki yang mulia. Allahu Akbar. Hingga sini Pak. Jadi mudah-mudahan nanti saja yang kita sampaikan manafi'us shalah. Ibnu Qayyim menjelaskan tentang manfaat daripada kita bertawakal dengan melaksanakan sholat dan bersedekah itu luar biasa. Hingga sini hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.